Apa yang perempuan ini bikin adalah gastrokolonialisme atau penjajahan pangan. Bagaimana penjajahan pangan? Bagaimana ini maksudnya? Di video Reels, dia tukar ubi dan keladi dengan nasi. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting. By the way teman-teman, buat kalian yang mungkin mau follow sama aku di Instagram, nanti langsung aja follow @userkim. Tenang aja, aku langsung follow back kok guys. Anyway, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana konten dari Dara Sarasvati yang belum lama ini menuai reaksi pro kontra. Lantas, apa yang terjadi? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Tapi teman-teman, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin body care yang paket lengkapnya itu harganya di bawah 100.000 guys. Anyway, ini tuh produk dari brand Legend Purbasari guys. Satu paketnya kalian dapetin shower scrub ya kayak sabun mandi gitu guys. Habis itu dapetin juga body scrub. Lalu kalian juga bakal dapetin exfoliating gel yang ukurannya 180 ml dan body serum yang ukurannya juga sama 180 ml. Dan untuk informasi tambahan, ini tuh dapat membantu untuk melembutkan kulit kalian, melembabkan dan juga mencerahkan. Dan buat kalian yang mungkin tertarik juga untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya guys. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Untuk pertama, mungkin kita bakalan kenalan dulu ya guys dengan siapa itu Dara Sarasvati. In case kalau kalian mungkin belum mengenal sosoknya. Well, Dara Sarasvati merupakan seorang influencer yang berasal dari Yogyakarta. Mungkin banyak dari kalian yang mengenal Dara Sarasvati melalui konten-kontennya yang menunjukkan reaksi dari orang-orang ketika dia itu menggunakan pakaian adat seperti kebaya di tempat umum. Oh iya teman-teman, kini Dara juga menjadi seorang aktris karena dia itu debut di sebuah film yang berjudul Sayap-Sayap Patah Dua. Lantas, apa yang terjadi dengan Dara? Jadi teman-teman, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, ada konten dari Dara yang sekarang ini menuai reaksi yang pro kontra. Adapun konten yang dimasukkan adalah ketika dia melakukan aksi kemanusiaan di Papua Pegunungan. Masak ayam bakar batu untuk distrik Abusa, Desa Abusa. Dalam konten tersebut, Dara terlebih dahulu memberikan informasi kepada publik tentang bagaimana situasi masyarakat Papua Pegunungan yang saat ini sedang dilanda kelaparan, khususnya di daerah Lembah Baliem, suku Dani, di mana desa mereka sedang terkena bencana banjir nih guys. Jadi ya hampir sebagian panen mereka gagal, sehingga bahan pangan mereka pun juga terbatas. Nah, isu inilah yang lantas menginisiasi dirinya dan juga tim untuk melakukan program masak besar. Dan masak yang kali ini mereka lakukan adalah bagian dari budaya suku Dani, yaitu bakar batu. Biasanya mereka itu bakar batu menggunakan menu lauk utama seperti babi, umbi-umbian sebagai karbo, dan juga sayuran. Namun dalam kesempatan kali ini atau dalam proses makan besar kali ini, Dara mengganti menunya dengan menggunakan ayam, sehingga ia nanti bisa makan bareng bersama dengan mereka. Dara juga mengatakan bahwa program masak besar ini terinspirasi dari Bobon Santoso, yang mana seperti yang kita ketahui juga, Bobon Santoso memang kerap melakukan acara masak besar dan setelahnya dibagikan kepada masyarakat sekitar. Lebih lanjut, Dara mengatakan bahwa aksi dari Bobon Santoso menggerakkannya untuk lebih peduli terhadap saudara-saudara di Indonesia. Kemudian, Dara mengungkapkan tentang anggaran yang dikeluarkan untuk program kali ini dan mengajak netizen yang lain untuk melanjutkan misi kemanusiaan yang berikutnya. Lebih lanjut, Dara mengatakan seperti ini. Jujur, program ini Melalui link ini. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Dara. Dan untuk kalian yang juga pengen ikutan dengan gerakannya Dara ini, nanti bisa langsung klik link yang udah aku taruh di description ya guys. Itu linknya aku ambil dari akunnya Dara Sarasvati, bukan aku taruh link yang macam-macam kok, tenang aja. Alright, jadi gimana, udah lihat ya bagaimana kontennya Dara? Nah, jadi seperti itulah guys bagaimana kontennya. Dan ternyata konten ini menuai reaksi yang pro kontra. Salah satu yang memberikan reaksi kontra adalah akunnya DVAK, di mana dalam videonya dia menuding tentang adanya penjajahan pangan. Oke, sebelum kita komen dulu, mari kita lihat dulu ya guys bagaimana statement dari DVAK. Kenapa bisa muncul tuduhan seperti itu? Mari kita simak dan juga dengerin penjelasannya bersama-sama.
Masak ayam bakar batu untuk distrik Abusa, Desa. Dia punya Instagram, dia post ini. Wen, kamu masih yakin adik-adik Papua yang biasanya makan ubi dan keladi? Lalu senang sekali bisa membuatkan makanan tambahan untuk mereka yang harapannya bisa membawa dampak positif bagi tubuh kemau mereka nanti. Kalau orang-orang Papua rasa ini sesuatu yang biasa saja dan harus berterima kasih karena dia telah melakukan kunjungan dan masak buat orang-orang di kampung seperti itu. Saya sedih sekali karena waktu saya nonton dia video dan dia caption dan lain-lain sampai darah kayak mendidih sekali. Pertama, setiap orang yang tinggal di dia punya kampung tumbuh besar hidup lama sekali itu karena makanan yang dia makan sesuai dengan dia punya tubuh, dia punya budaya, kondisi lingkungan yang ada di situ. Makanya kenapa orang gunung kalau makan babi setiap hari tidak ada masalah sama sekali, karena memang badannya dan kondisi alam dan segala macam itu sudah diukur, bahkan sampai cara masak sudah diukur dan itu baik. Apa yang perempuan ini bikin adalah gastrokolonialisme atau penjajahan pangan, dimana sebenarnya ada makanan asli di satu daerah, baru dia datang terus dia ganti sebuah makanan yang baru, terus orang-orang jadi suka makanan itu, akhirnya dong punya makanan asli tidak terpinggirkan, dong konsumsi makanan yang itu, akhirnya membuat perubahan pola pangan yang berpengaruh kepada tubuh dan fisik. Jadi yang kedua, saya tuh kayak jengkel sekali setiap kali saya lihat bagaimana orang-orang ini, influencer ini datang lalu buat kita di Papua tuh macam objek begitu. Objek, look at me, I'm doing this thing for them. Kayak, ini racism. Merasa saya adalah seorang penyelamat karena saya melakukan ini. Apalagi dia pakai caption. Sebarkan video ini supaya saudara-saudara kita memperhatikan kekurangan yang dibutuhkan. Tapi jujur li, kalau memang ada teman-teman orang-orang Papua yang sangat senang dengan kegiatan yang dilakukan seperti begini, apalagi masuk ke ranah pangan, sesuatu yang sangat spiritual atau sangat berhubungan dengan kita punya budaya, saya kecewa. Anyway, terima kasih sudah dengar saya emosi 2,5 menit. Bye. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana pendapat dari DVAK, yang mana akhirnya video ini mendapatkan berbagai macam reaksi dari netizen. Di akunnya aku juga sempat nge-screenshot beberapa komentar, dan salah satu komentar dari netizen seperti ini, coba langsung aja aku bacain ya teman-teman. For example adalah dari akunnya Queen Honey, yang mana di sini dia berkomentar, penjajahan pangan karena apa? Makanan lain yang dimaksud tidak selalu tersedia. Seperti yang kita tahu, banyak akses ke daerah kita yang masih sangat sulit dan tidak memungkinkan bahan pangan dari luar untuk selalu tersedia dengan harga yang terjangkau. Jika pola pangan masyarakat yang notabene-nya berasal dari alam tergantikan dengan sesuatu yang tidak tersedia di sana, saya rasa itu bukan upaya menyelamatkan, tapi berpotensi menyulitkan ke depannya. Hal ini bisa membantu masyarakat jika pihak berkuasa di negeri ini bisa menjamin perlakuan setara untuk daerah yang adalah bagian dari negeri ini. Lalu KDP-nya bales, dan orang hanya fokus ke ayam. Kemudian akun lain yakni Teresa Angel memberikan komentar yang seperti menunjukkan reaksi kontra, di mana dia mengatakan, "Hai kakak, sorry to say ya kakak sayang, menurut saya di sini kakak punya opini kurang masuk. Kakak maaf sekali, tapi kakak Ember dia muslim kakak, begini ya. Kita sebagai manusia sosial harus berpikir atau menjaga perasaan orang lain ya kak. Dalam arti tidak semua orang sama seperti kita dari segi religius, suku dan lain-lain." Nah sama hal seperti yang dipitik kakak Ember, dia di situ posisinya kakak Ember dia muslim dan kakak sudah pasti tahu bahwa dalam agama muslim dilarang mengkonsumsi hewan yang terlarang, contoh hewan B2. Jadi kakak Ember pilih bahan pangan yang dapat dikonsumsi semua warga, termasuk kakak Ember dia juga ya kakak. Lagi pula ayam termasuk protein hewani yang bagus untuk tubuh manusia. Jadi saya rasa tidak ada salahnya jika kakak Ember dia berbagi atau mengajak warga untuk masak ayam sama-sama. Lagi pula kakak Ember dia kasih makanan yang berkualitas dan tidak beracun. Terkecuali makanan yang dikasih beracun atau membahayakan tubuh warga, baru kakak protes. It's okay kakak, dan memang harus diprotes. So we can judge a person what they do if they're positive. Bikannya kakak sayang, hatinya harus selalu rendah dan ramah ya, selagi apa yang orang lain buat itu termasuk hal positif. God bless kakak.
Kemudian kakak DP-nya bales dengan mengatakan, tolong lihat konteks baik-baik. Pertama, saya mulai dari tunjukkan di caption di IG. Lalu saya lanjutkan dengan gastrokolonialisme. Di video Reels, ditukar ubi dan keladi dengan nasi. Itu yang saya bahas di sini. Siapapun agama, apapun dengan niat baik, perlu asesmen tentang lingkungan dan budaya sebelum utak-atik orang punya pola pangan. Jadi udah clear ya teman-teman, fokus dari kakak Devi di sini adalah tentang bagaimana penggantian dari ubi dan keladi dengan nasi. Itu guys fokusnya. Selain itu, beberapa juga sudah ngebuat VT dan juga memberikan tanggapan terhadap video ataupun statement yang dibuat oleh DVAK dalam video tersebut. Dimana beberapa dari mereka berpendapat seperti ini guys. Coba ya kita simak bagaimana pendapat mereka. Masak ayam bakar batu untuk distrik Abusa, Desa Abusa. Halo saudara-saudara, sebelum kita lanjut, di sini saya menjelaskan dulu. Jadi saya bikin VT ini bukan untuk siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini pure saja beropini. Kurang lebih opini yang saya mau utarakan terkait video ini. Apa yang perempuan ini bikin adalah gastrokolonialisme atau penjajahan pangan, dimana sebenarnya ada makanan asli di satu daerah, baru dia datang terus dia ganti sebuah makanan yang baru, terus orang-orang jadi suka makanan itu, akhirnya dong punya makanan asli tidak terpinggirkan, dong konsumsi makanan yang itu, akhirnya membuat perubahan pola pangan yang berpengaruh kepada tubuh dan fisik. Jadi dari video tersebut kita bisa lihat bahwa di situ kakak perempuan dia memberikan opini terkait salah satu selebgram yang datang ke Lembah Baliem, suku Dani atau khususnya Kampung Abusa untuk memberikan bahan pangan, bantuan bahan pangan. Nah, di situ kakak perempuan dia beropini bahwa yang selebgram tersebut bikin itu bisa dibilang penjajahan pangan, yang mana selebgram ini datang membawa bahan pangan yang baru. Kemudian nanti masyarakat tersebut akan suka dan akan menggantikan bahan pangan yang lama, yang mana masyarakat setempat sudah mengonsumsinya sehari-hari. Saya rasa di sini saya punya pendapat kakak agak keliru, karena di situ dia bukan berniat untuk menggantikan bahan pangan yang lama. Di sini kan utamanya si selebgram ini datang dengan dia punya tim, datang ke kampung ini, ke Kampung Abusa ini untuk memberikan bantuan bahan pangan. Terlebih lagi bukan untuk menggantikan bahan pangan yang lama. Dia ganti B2 dengan ayam supaya dia bisa makan sama-sama dorang. Dia tidak bisa makan B2 karena mungkin dia muslim atau apa begitu. Kemudian dia berinisiasi dengan dia punya tim melakukan kegiatan tersebut karena kampung tersebut atau Lembah Baliem suku Dani lagi mengalami krisis pangan, yang mana lagi bencana banjir. Makanya dia punya inisiasi sama dia punya tim untuk melakukan kegiatan tersebut. Terus itu kakak bilang kakak rasa jengkel karena kita di Papua nih seolah seperti objek. Entah konten yang lain saya tidak tahu konten yang mana yang kakak bilang kakak jengkel selain kontennya si selebgram ini. Kalau dari saya pribadi, kalau kakak perempuan merasa jengkel, saya itu sebaliknya terkait konten selebgram ini ya. Kenapa? Karena saya coba memposisikan diri sebagai masyarakat yang mengalami bencana. Terus ada orang datang kasih bantuan pangan, itu pasti saya akan bersyukur, saya bilang Tuhan terima kasih karena ada orang yang mau membantu kita orang yang sedang mengalami bencana atau kesusahan ini. Jadi satu lagi yang saya mau sampaikan, kalau saya pribadi tidak tahu kalau saudara ada orang, kalau saya pribadi ada orang yang berbuat baik, saya akan menerima itu dengan positif, saya akan menerima baik, saya akan berterima kasih. Kemudian kalau nanti di kemudian hari ada isu-isu yang mengatakan bahwa orang itu berbuat baik ke saya karena ada maunya atau apapun itu baru saya mulai memikirkan mungkin dari sisi negatifnya. Kurang lebih seperti begitu saya punya opini, pendapat mengenai kakak perempuan yang menyampaikan dia punya pendapat terkait konten dari selebgram yang datang ke Lembah Baliem
suku Dani, tepatnya di Kampung Abusa. Tuhan Yesus sertai dan berkati kita semua. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana tanggapannya. Intinya dia mengatakan bahwa Dara Sarasvati tidak seperti yang dituduhkan, terutama ketika dia itu mengganti makanannya tadi, misal ayam gitu ya kan. Alasan kenapa ganti ayam ya supaya dia juga dapat bisa makan gitu. Dan selain itu dia juga mengatakan bahwa jikalau dia memposisikan dirinya sebagai orang yang terkena musibah, ketika mendapatkan bantuan seperti ini, bantuan dari Dara misalnya, dia akan merasa sangat berterima kasih dan juga bersyukur banget gitu karena ada yang membantu mereka. Intinya dia mengatakan akan memandang hal itu sebagai hal yang positif gitu loh. Lanjut kita dengarkan lagi pendapat yang berikutnya. Masak ayam bakar batu untuk distrik Abusa. Saya sedih sekali karena waktu saya nonton video dan dia caption dan lain-lain sampai Dara kayak mendidih sekali. Tidak usah sedih, karena yang keluar uang ratusan juta itu si Daranya. Dia bawa tim ada 5 orang, termasuk saya juga. Meskipun saya dari Timika, saya diajak sebagai konten kreator sih. Saya dari Timika, izin kantor 2 hari demi untuk ikut Dara ke Wamena. Ya ini buktinya ya, waktu saya ke Wamena sama Dara. Itu tidak murah loh. Jadi adekku tidak usah sedih. Apa yang perempuan ini bikin adalah gastrokolonialisme atau penjajahan pangan, dimana sebenarnya ada makanan asli di satu daerah, baru dia datang terus diganti sebuah makanan yang baru, terus orang-orang jadi suka makanan itu, akhirnya membuat perubahan pola pangan yang berpengaruh kepada tubuh dan fisik. Apa yang perempuan ini bikin? Aduh, kok tidak usah bawa ke jalur mana-mana lagi. Itu kita datang kan cuma 1 hari. Bagaimana penjajahan pangan, bagaimana ini maksudnya? Karena bagaimana ya, pemerintahan daerahnya tidak terlalu melihat mereka sih. Ya makanya orang dari luar pemerintahan yang bantu dong. Kalau dari pemerintah sudah tidak bantu, terus orang dari luar pemerintah tidak bantu juga, terus mau dibiarkan begitu saja, pasti mereka tambah sedih lah. Setidaknya kita datang untuk membantu agar masyarakat di situ, adik-adik di situ, mama-mama di situ tuh mereka tidak merasa sendiri gitu loh. Masih ada orang yang mau membantu. Memang ada makanan asli, tanaman yang ditanam itu kerendam banjir, akhirnya tidak tumbuh dengan baik. Terus bagaimana kalau ubi-ubian atau tanaman yang mereka tanam itu mati? Mereka mau makan apa? Adekku saja yang terlalu berpikiran negatif. Atau kayak jengkel sekali setiap kali saya lihat bagaimana orang-orang ini, influencer ini datang lalu buat kita di Papua tuh macam objek begitu. Kayak ini racism. Mending kau belajar baik-baik sudah. Mengerti? Syukur-syukur ada yang mau bantu loh. Dibilangnya rasis. Dia caption. Sebarkan video ini supaya saudara-saudara kita memperhatikan kekurangan yang dibutuhkan. Itu sudah benar lah untuk sebarkan video itu agar orang-orang makin terbuka matanya untuk membantu masyarakat ini. Karena ya itu kejadiannya di Wamena dan itu mereka lagi dilanda bencana banjir. Saya kecewa. Saya kecewa. Kecewa apa? Aku tidak keluar apa-apa juga mau. Balik lagi yang keluar duit ratusan juta ya si Dara ini. Jadi adek, kau belajar baik-baik sudah. Sapol sedi, hormat kakak. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana pendapat dari kakaknya. Anyway, kalau menurut aku pribadi, jujur bukan bermaksud untuk tidak respect ataupun tidak menghargai bagaimana pendapat dari kakak Devi-nya. Nggak sama sekali. Aku sangat menghargai juga bagaimana pendapat dari Kak Devi. Tapi menurut aku, untuk merubah pola pangan atau pola makan dari seseorang nggak semudah itu gitu. Apalagi ini kan dalam waktu 1 hari 2 hari gitu ya kan. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena aku juga pernah gitu guys. Aku pernah mencoba untuk merubah pola pangan aku. Misal nih untuk sarapan, aku sendiri udah terbiasa sarapannya itu pakai nasi. Oke, harus pakai nasi. Aku udah coba guys ganti pakai yang lain. Misal dulu di Bali selama hampir 1 bulan 2 bulan lebih, aku itu sarapannya pakai apa? Pakai ubi. Tapi apakah berubah pola pangan aku? Enggak, sama sekali nggak bisa dirubah. Apakah aku suka sama ubinya? Suka banget, tapi nggak bisa berubah teman-teman. Tetep aku pengen makan nasi doang gitu. Kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Kemudian aku juga udah mencoba ganti pakai roti. Gagal juga, nggak bisa. Selain itu, kalau menurut aku pribadi, setelah aku nonton bagaimana kontennya Kak Dara ini, terlepas dari pro kontra yang ada, menurut aku videonya ini sangat positif banget. Karena ini juga dapat membantu saudara-saudara kita yang lagi terkena bencana. Apalagi Kak Daranya juga langsung ngajakin kita, ngajakin kita semua nih sebagai netizen juga ikut membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah dengan ikut berdonasi. Anyway, aku paham betul dengan bagaimana statement dari Kak Devi-nya yang mengatakan soal ada yang menjadikan objek. Aku paham karena mungkin ada beberapa yang ngebuat konten seperti itu. Tapi untuk kali ini alih-alih memandang dengan cara seperti itu, mari kita lihat dari yang positif saja.
Begitu guys. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Yusul Kim pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada misinformation, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way, buat teman-teman yang memiliki permasalahan rambut rontok, mungkin bisa cobain hair masknya Me Little Things. Pilih varian yang nomor 3 ya teman-teman. Kalau varian yang nomor 1 itu buat kalian yang rambutnya itu kusut, kasar, dan juga susah diatur. Kalau yang varian nomor 2 itu buat rambutnya yang rusak akibat styling sama pewarnaan. Nah kalau untuk varian yang 3 ini untuk yang rambut rontok dan juga bisa membantu untuk pertumbuhan rambut karena ini tuh mengandung rosemary oil guys. Selain itu kalian juga mungkin bisa cobain serum oilnya, yang mana serum oil ini dapat membantu untuk membuat rambut kalian itu terlihat lebih berkilau, menjaga dari panas, dan juga membuat rambut kalian itu harum guys. Dan buat kalian juga mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya guys. Thank you so much and bye bye everyone.